per kelompok, terus juga setelah melakukan penutupan jalan baru mereka lomba lari. Seandainya anak itu sudah melakukan kriminal atau mungkin meresahkan masyarakat, kami akan pertimbangkan untuk pemutusan KJP. Ya. Inilah balap lari liar di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Berdasarkan laporan warga, pada 15 Januari lalu polisi menggerebek dan menangkap 8 remaja berstatus pelajar yang terlibat balap lari liar. Polisi juga mengungkap ada perjudian di balik balap lari liar tersebut. Sebagai sanksi, pemerintah mempertimbangkan akan mencabut kartu Jakarta Pintar milik pelajar yang terlibat. Seandainya anak itu sudah melakukan kriminal atau mungkin meresahkan masyarakat, kami akan pertimbangkan untuk pemutusan KJP. Ya. Sekali lagi saya minta maaf pada masyarakat sudah mengganggu. Ajang balap lari liar yang biasa digelar lewat tengah malam banyak tersebar di media sosial. Kebanyakan pesertanya remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Guna mengetahui bagaimana balap lari liar yang digerebek polisi, kami menuju Jalan M. Saidi Raya Pesanggerahan. Di sekitar TKP, kami sempat menanyakan titik balap lari liar pada warga. Namun, beberapa warga mengaku tak tahu pasti, lantaran kegiatannya biasanya berpindah-pindah. Saudara, hampir 2 kali dalam seminggu di Jalan M. Saidi Pesanggerahan, Jakarta Selatan, ini menjadi tempat yang biasa digunakan sekelompok anak muda untuk melakukan lomba lari. Anda bisa lihat sendiri, di sekitar saya ini atau tempat saya berdiri saat ini adalah jalan yang digunakan bagi remaja tersebut untuk blok jalan menggunakan sepeda motor yang kemudian mereka memastikan bahwa tidak ada kendaraan yang lewat karena mereka ingin melakukan lomba lari. Tapi kemudian ketika mereka blok jalan yang sebenarnya masih digunakan ini, tentu saja pada akhirnya akan mengganggu proses atau aktivitas dari masyarakat itu sendiri, dan ini yang membuat polisi pada akhirnya menangkap sekelompok orang atau 8 pelajar di Pesanggerahan, Jakarta Selatan karena selain mengandung unsur perjudian, mereka juga mengganggu warga sekitar. Mereka juga lari atau melakukan lomba lari ini tanpa menggunakan busana olahraga ataupun juga tidak menggunakan alas kaki. Jadi ini juga termasuk membahayakan diri sendiri. Para pelaku balap liar memilih jalanan mulus dan lurus sepanjang kira-kira 80-100 meter. Berdasarkan informasi dari salah satu warga, selain di Jalan M. Saidi Pesanggerahan, ada tempat lain yang kerap dijadikan arena balap lari liar, yakni di sekitar wilayah Ulu Jami yang tak jauh dari Jalan M. Saidi. Ternyata untuk kegiatan lari ini tidak hanya ada di satu titik di Jalan M. Saidi saja, tetapi kalau dari beberapa warga yang sempat saya tanyai, ini ada beberapa titik, termasuk salah satunya di sini di bawah jalan tol. Ini digunakan oleh beberapa remaja untuk balap lari. Nah, memang tidak hanya satu titik, jadi tergantung janjiannya di mana. Kalau memang janjiannya ada di titik di M. Saidi, berarti nanti akan digelar di M. Saidi. Kemudian kalau digelar di sini, nanti akan digelar di sini. Ya, beginilah situasi dan juga kondisinya di jalan ini, ramai. Tapi memang beberapa warga juga menuturkan kalau malam ini beberapa toko di sekitarnya sudah tutup, kemudian memang sepi. Jadi ini juga digunakan kesempatannya oleh para remaja untuk balap lari. Disebut balap lari liar karena adu lari cepat yang digelar lewat tengah malam ini tak dapat izin resmi. Para pesertanya pun mengabaikan keselamatan diri. Mereka tak memakai alas kaki. Selain itu, para pelakunya kerap menutup jalan raya saat balap lari dimulai. Polisi menyebut para pelaku menggunakan motor untuk menutup jalan. Lalu motor yang ada ini, motor yang menjadi warna ini digunakan untuk menutup jalan. Motor
Terus juga setelah melakukan penutupan jalan baru mereka lomba lari. Sebelum balap lari digelar, para pelaku yang tergabung dalam beberapa kelompok remaja mencari lawan melalui media sosial. Tiap-tiap kelompok mengajukan pelari andalan mereka. Setelah disepakati, tiap kelompok memasang taruhan Rp300.000. Waktu dan lokasi pun ditentukan. Dini hari, jalan raya dijadikan arena balap lari liar. Agar lancar, para pelaku menutup jalan sementara secara paksa dengan cara memarkir beberapa motor melintang di tengah jalan. Begitu sepi, balap lari liar pun dimulai. Melalui media sosial, jadi mereka punya media sosial juga kenal, antar sekolah juga kenal. Mereka patungan sampai 300.000 per kelompok. Ini barang buktinya, handphone yang pakai buat janjian dan juga ini barang buktinya saya tampilkan. Beberapa tahun belakangan, aktivitas balap lari liar kembali menjamur. Video para remaja lelaki dan perempuan yang tengah adu lari cepat banyak tersebar di media sosial. Perilaku para remaja ini mendapat sorotan. Mereka yang bersaing di lintasan balap lari sebenarnya tak hanya mencari kemenangan. Para pelari dan kelompoknya dianggap juga mencari pengakuan dari publik. Sampaikan dalam konteks ini ya, karakteristik anak-anak muda usia belasan itu, dia kan masih mungkin sekolahnya SMP atau SMA ya. Nah, sebetulnya secara dari berbagai penelitian kita lihat perilaku sosial anak-anak usia belasan itu, mereka tidak percaya diri untuk tampil sendiri ya. Itu satu hal. Hal lain adalah mereka ingin diakui eksistensinya dengan cara menunjukkan bahwa dia adalah kelompok yang paling superior dibandingkan yang lain. Satu, mereka tidak bisa tampil sendiri. Kedua, sebagai kelompok mereka ingin diakui begitu. Dia ingin kelompoknya, peer groupnya, teman mainnya itu kemudian dikenal orang ya, menjadi pokok pembahasan, menjadi viral di dunia media sosial. Sejalan dengan pengamat sosial, psikolog menilai anak usia remaja memiliki potensi energi dapat disalurkan pada hal-hal positif. Kegiatan balap lari asalnya merupakan hal positif dan dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi para remaja. Lantaran para remaja butuh persaingan dan perhatian pihak lain. Remaja tuh kan memang kalau kita bisa dibilang tuh energinya kelebihannya banyak gitu ya. Jadi mereka memang dorongannya besar gitu ya untuk melakukan sesuatu, untuk create sesuatu gitu ya. Untuk mendapatkan posisi, oh ini saya anak yang jago apa, nah itu mereka dinamikanya seperti itu di dunia remaja. Sehingga banyak sebetulnya di satu sisi ini satu bentuk kreativitas ya, kreativitas yang mereka menyalurkan minat mereka, menyalurkan energi mereka untuk melakukan sesuatu kegiatan yang sebenarnya bisa dibilang olahraga gitu ya. Ini kan aktivitas fisik, lari gitu ya, balap lari gitu ya, karena juga remaja juga memang mereka juga ada sisi yang menyenangi sensasi gitu ya, mendapatkan perhatian, terus kompetitif gitu ya, sehingga mereka mendapat atensi yang banyak gitu. Di satu sisi ini adalah satu kegiatan yang positif gitu. Akan tetapi, balap lari juga bisa merugikan para remaja jika diadakan dengan melanggar aturan hukum, seperti dijadikan sebagai ajang perjudian. Remaja yang pada dasarnya menyukai pengakuan dan penghargaan dikhawatirkan akan mudah terjebak dalam lingkaran permainan balap lari liar yang diadakan sebagai ajang judi. Cuma menjadi negatif ketika ini terus dicampurkan dengan unsur perjudian gitu ya. Jadi ada taruhan, memang taruhan atau berupa reward sekian jumlah, katakanlah sekian jumlah uang itu memang menarik ya, menambahkan sensasi dari si aktivitas ini gitu. Dan kalau remaja memang lebih mementingkan rewardnya dibandingkan resikonya gitu. Walaupun mereka misalnya tahu gitu ya, oh judi itu tidak boleh, judi itu ada melanggar hukum dan sebagainya gitu ya. Kita masih remaja, belum boleh melakukan hal seperti itu. Mereka tahu akan hal itu, tapi ketika melihat bahwa rewardnya ini sangat menggiurkan gitu ya, sejumlah uang yang mereka mungkin bisa pakai untuk memenuhi kesenangan mereka juga gitu ya. Jadi mereka lebih mengutamakan nih reward ini gitu. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, para pelaku judi balap lari liar setidaknya dapat dijerat dengan pasal tentang perjudian. Ancaman hukumannya penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal 10 juta rupiah.
dan dapat dijerat juga dengan pasal tentang jalan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 18 bulan atau denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Membuat acara balap lari tentu boleh-boleh saja, bahkan bisa bernilai positif. Tetapi jika diadakan lewat tengah malam, menutup jalan raya dan tanpa izin, tentu dapat mengganggu fungsi jalan dan meresahkan warga. Apalagi jika diadakan sebagai ajang main judi, sudah pasti melanggar hukum pidana. Saudara, di segmen berikutnya kami akan menggelar sejumlah perkara yang mendapat perhatian